Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas keempat daripada kitab Safinatun Najah ini dengan syarah Nailur Roja, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk yakni di dalam matan, dan kita sudah menyelesaikan tentang rukun iman dan rukun Islam, kemudian makna la ilaha illallah, yang mana banyak sekali ulama, di antaranya yang paling terkenal di antara para ulama tersebut yaitu Al-Imam As-Sanusi, yang di dalam kitabnya Ummul Barohin menjadikan akhir daripada mabhas di dalam Ummul Barohin itu tentang bagaimana semua akidah itu masuk di dalamnya itu la ilaha illallah, dan ada sekitar 7 mabhas di situ tentang maknanya, i'rabnya, kemudian wajah dukhulil akidah, fadilahnya, dan bagaimana kaifiyat nutuknya dengan cara yang paling sempurna, dan semuanya secara mabsut, secara detail disebutkan di dalam kitabnya beliau Syarah Ummul Barohin. Dan barang siapa yang nak rujuk silahkan rujuk di situ, dan saya ada kelas pasal itu, mungkin nanti ke depannya mungkin bisa diupload insyaallah jika ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang setelahnya, yaitu sudah benar-benar masuk di dalam fikih, yaitu masalah at-thaharah. Biasanya kalau Anda tengok di dalam kitab-kitab yang lain seperti Fathul Mu'in, dia akan memulai dengan kitab shalah. Karena memang shalah ini adalah ibadah yang paling penting di antara semuanya. Jelas sebelum sholat ya memang kena syahadat dahulu, karena itu dijelaskan tentang syahadat. Tetapi ibadah badaniyah yang paling afdol adalah sholat. Dan secara waqi'iyah, sebelum kita mempelajari tentang rukun-rukun salat, seharusnya kita itu mempelajari tentang syaratnya dahulu, karena itu disebutkan tentang at-thaharah. Kenapa? Karena at-thaharah di sini adalah syarat daripada sholat, yang mana syarat itu seharusnya dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Karena itu didahului tentang babu tentang babu thaharah. Dan cara peletakan bab seperti ini adalah caranya yang ditempuh oleh banyak sekali ulama Syafi'iyah di semua kitab-kitabnya mereka. Dan wallahu alam, setahu saya ulama pertama yang meletakkan bab-bab seperti ini, yakni tertibnya bab thaharah, kemudian bab ini, itu adalah Al-Imam Al-Muzani. Yakni Al-Imam Al-Muzani, setelah Imam Muzani semuanya itu meniru Imam Muzani di dalam peletakan bab-bab seperti yang sudah ada pada kitab-kitab sekarang ini, yakni awalnya ibadat, kemudian muamalat, dan diakhiri dengan babul etik. Yakni babul etik ini maknanya bab memerdekakan hamba sahaya, karena kita semua adalah hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diakhiri dengan babul etik agar sebagai tafaulan, optimisme, agar kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Berbeda dengan cara peletakan bab-bab yang ada di dalam mazhab Hanafi, yang mereka itu meletakkan babul faraid di akhir kitab. Kenapa? Karena yang namanya fikih akan berakhir dengan faraid, dengan apa? Kehidupan fikih itu kan berhubungan dengan af'alul mukallafin, dan af'alul mukallafin itu akan selesai setelah dia itu meninggal. Karena itu ya memang secara realistis kena diakhiri dengan babul faraid, yang mana Syafi'iyah meletakkan babul faraid itu di dalam dimnu babil muamalat sebelum masuk ke dalam babul munakahat. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang kita masuk di dalam babu thaharah, yang mana secara bahasa Melayu atau bahasa Indonesia mungkin thaharah sendiri itu dimaknai dengan bersuci, tapi secara definisi di sini banyak sekali ulama-ulama itu mendefinisikan thaharah. Ada mungkin 5 atau 6 definisi untuk thaharah itu, tetapi saya akan coba sebutkan 2 saja.
Dua definisi toharoh ini adalah definisi yang paling terkenal di antara definisi toharoh. Dan definisi yang pertama adalah definisinya Imam Nawawi, kemudian definisinya Ibn Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfah. Sebelum kita masuk ke dalam definisi toharoh, adapun secara bahasa, yang namanya toharoh itu namanya an-nadhafah wal khulus. Mana an-nadhafah ini bersih wal khulus ini membersihkan diri daripada adnas, kotoran-kotoran. Sawaun, adapun kotorannya itu kotoran yang hissi, mana yang hissi itu bisa dilihat dengan panca indera, atau kotoran yang maknawi, yang kotoran yang dia itu mengotori jiwa, seperti penyakit-penyakit jiwa. Contohnya apa? Hasud, iri, dengki, kibir, semuanya itu adalah kotoran-kotoran yang mana dia itu mengotori hati. Anda membersihkan hati Anda dan jiwa Anda daripada kotoran-kotoran itu juga dinamakan apa? At-toharoh secara bahasa. Bukan hanya Anda mengotori, membersihkan kotoran-kotoran yang hissi, najis. Bukan hanya itu dikatakan toharoh, tapi dikatakan toharoh ketika Anda membersihkan jiwa Anda daripada kotoran-kotoran yang maknawi juga dikatakan itu adalah toharoh. Adapun secara definisi syar'an, yang namanya toharoh itu menurut Imam Nawawi dan wallahu alam, dulu ketika saya belajar dengan Syekh Ba'udhan sangat suka sekali dengan definisi ini ya. Hafizahullah guru saya ya, nih Syekh Ba'udhan. Rafu hadatsin wa izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ini adalah definisinya Imam Nawawi. Apa itu rafu hadatsin? Yang namanya toharoh itu adalah rafu hadatsin, mengangkat hadas. Ada hadas, ada najis. Ada hadas, ada najas. Berbeza ya. Apa itu hadas? Hadas itu adalah amrun i'tibari yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Dibilang yang namanya, ini definisi Anda tulis ya. Mungkin kata-kata saya tak boleh tulis di dalam Facebook ini, saya tak boleh tulis. Tapi nanti Anda boleh rujuk, mungkin saya tulis di mana namanya, di komen atau apa, nanti Anda ingatkan saya. Definisi hadas adalah amrun i'tibari. Dia adalah perkara yang i'tibar, bukan perkara yang wujudi. Sebagian ulama mengatakan hadas itu perkara yang wujudi, tapi kita berjalan dengan definisi mu'tamad indal fuqaha bahwasanya yang namanya hadas itu adalah perkara yang i'tibari. Apa itu makna i'tibari? Perkara yang hanya bisa difahami oleh akal saja, dan kadangkala dia tidak mempunyai waqi', tidak mempunyai perkara yang wujudi di dalam dunia, di dalam realita, dia hanya ada di otak. Yang mana hadas itu adalah amrun i'tibari yakumu al a'dha, yang dia itu ada di dalam bahagian-bahagian yang kena dibersihkan. Contohnya kalau di wudu, dia ada amrun i'tibari yang ada di dalam muka, tangan, kepala, dan kaki. Yang mana amrun i'tibari itu, perkara i'tibari ini, perkara yang akli ini, dia akan menghalangi sholat itu sah dalam keadaan tidak ada rukhsah. Bila Habib, dalam keadaan itu ada rukhsah. Kalau Anda dalam keadaan tayamum atau ketika tidak ada turab dan air, ketika itu Anda diberi rukhsah untuk sholat dengan yang namanya hadas. Jadi yang namanya hadas itu tidak tampak. Yang namanya hadas itu tidak tampak. Adapun tayamum, dia tidak mengangkat hadas, akan tetapi dia memperbolehkan sholat dengan hadas. Berbeza dengan wudhu ya. Wudhu itu mengangkat hadas ya. Ini maknanya hadas itu ada, kemudian wudhu mengangkatnya. Maknanya wudhu mensucikan diri Anda daripada hadas. Dan wallahu alam, saya pribadi, saya lebih sesuai dengan definisi bahwasanya yang namanya hadas itu perkara yang ada. Dia bukan hanya amrun i'tibari saja, tapi dia perkara yang ada di dalam diri kita, cuma tidak bisa kita lihat. Bukan maknanya perkara yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Akan tetapi ada, cuma tidak bisa kita lihat saja. Itu yang namanya apa? Hadas. Berbeza dengan najas. Yang namanya najas itu sesuatu yang dianggap oleh syariah dia itu najis dan dia bisa tampak dengan salah satu daripada panca indera. Dia mempunyai bau, dia mempunyai rasa, dan dia mempunyai warna. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya najas. Adapun hadas, dia tidak mempunyai tiga sifat ini. Karena itu sebagian ulama mengatakan itu hanya perkara intizai akli saja. Akan tetapi wallahu alam, saya pernah dengar beberapa guru saya ya ketika saya belajar di Darut Tauhid Malang,
guru saya fikih Ustaz Soleh Abdun itu mengatakan bahwasanya ada beberapa wali itu bisa melihat hitamnya anggota-anggota wudhu ketika orang itu tidak dalam keadaan wudhu. Jadi itulah yang namanya hadas, perkara yang ada di dalam anggota-anggota tubuh yang mana dia itu akan menghalangi sholat ketika tidak ada rukhsah. Raf'u hadatsin au izalatu najisin, yang namanya toharoh adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najas. Sudah tahu ya bedanya antara hadas wan najas. Najas itu adalah perkara yang bisa, najis itu adalah perkara yang bisa ditengok dengan panca indera. Hadas tidak bisa ditengok dengan panca indera. Mungkin kalau ada orang-orang yang pandai daripada kalian, boleh untuk buat macam list apa perbedaan antara najis dan hadas. Dan apa persamaannya. Saya beri contoh ya. Perbedaannya adalah najis bisa ditengok, hadas tidak bisa ditengok. Yang namanya hadas bisa kecil, bisa besar. Yang namanya najis ada mukhaffafah, mughalladah, mutawassithah. Contoh. Yang ketiga, yang namanya najis bisa dimanapun. Tapi hadas kecil hanya di anggota tubuh, hadas besar bisa di semua tubuh. Bisa di semua tubuh. Anda cuma tinggal tengok list-list apa yang sama dengan wudu, apa yang sama antara hadas dan najis, dan apa yang tidak sama. Allah, kalau kita berbuat seperti ini, insya Allah fikih itu akan mudah, sangat-sangat mudah untuk difahami. Karena memang fikih ini para ulama itu mengatakan al-fiqhu jam'un wa farqun. Bilang yang namanya fikih itu mengumpulkan masalah-masalah yang tampaknya beda dan membezakan masalah-masalah yang tampaknya sama. Dibilang asyawarid wa tawarid jam'un wa farqun. Ini adalah sebuah ibarat-ibarat yang mengungkapkan bagaimana kita itu belajar fikih. Ini adalah salah satu cara bagaimana Anda mempelajari fikih, walaupun sedikit susah di dalam level ini, tapi menurut saya harus sedikit dilatih mulai daripada level ini untuk sampai ke level-level berikutnya. Raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Dibilang au ma fi ma'nahuma, atau di dalam makna izalatu najis atau di dalam makna izalatu hadas. Apa yang di dalam makna izalatu najasin, raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Apa surah yang dia itu maknanya seperti makna izalatu hadas? Apa itu? Para ulama mengatakan atayammum. Karena tayammum itu bukan menghilangkan hadas, tapi dia adalah di dalam makna menghilangkan hadas, dengan makna ketika Anda bertayammum, hadas Anda itu tidak terangkat, berbeda dengan wudhu. Akan tetapi ketika Anda bertayammum, Anda diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti orang yang hadasnya itu hilang. Kenapa? Yaitulah yang namanya tayamum itu ibahah. Ini penting sekali ya. Tayamum adalah toharoh yang darurat, bukan darurat macam sekarang. Ini kan di Malaysia sedang darurat. Orang-orang ini bercanda dengan saya ya. Nih Habib, sekarang ini darurat, boleh makan babi kah? Alamak, ini bukan darurat yang ada di fikih. Ini darurat, saya pun tak tahu ini darurat apa ya. Nih orang-orang bercanda dengan saya. Oke. Yang namanya tayamum itu adalah toharoh darurat. Apa makna toharoh darurat? Maknanya dia akan dipakai ketika toharoh yang dalam keadaan normal itu tidak bisa dilakukan, yaitu wudhu. Karena wudhu adalah toharoh yang dilakukan dalam keadaan normal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini, menciptakan bumi ini alal aqal dengan banyak sekali air, dengan banyak sekali air. Itulah yang namanya tayamum. Yang namanya tayamum itu adalah sesuatu untuk memperbolehkan kita sholat dengan adanya hadas. Karena itu yang namanya tayamum tidak dikatakan rafu hadas, tapi fi makna rafil hadas. Terus apa Habib? Fi makna izalatun najas.
istinja dengan hajar. Anda kenapa kejap lagi kita akan belajar istinja dengan hajar. Istinja dengan batu atau bersuci dengan batu ketika setelah Anda buang air besar atau buang air kecil itu tidak menghilangkan hadas, karena ketika Anda kencing, hadas ketika Anda kencing, Anda membersihkan air kencing zakar Anda dengan tisu atau dengan batu, itu tidak menghilangkan hadas, akan tetapi tidak menghilangkan najas, tidak menghilangkan najis. Najis tetap ada. Akan tetapi najis itu dimaafkan oleh syariat dan Anda diperbolehkan untuk sholat dengan membawa najis, dan najis ini makfu hanya untuk Anda. Karena itu kalau Anda memegang orang lain, sholatnya orang lain tidak sah. Bukan karena wudhunya batal, tapi sholatnya bersambung dengan orang yang najis, dan itu membatalkan membatalkan sholat. Itulah rafu hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma. Au ma fi ma'nahuma adalah yang dengan makna raful hadas dan dengan makna izalatun najas. Nah, kita sudah mengetahui ya, apa itu makna raful hadas, yaitu tayamum, dan apa itu makna izalatun najas, yaitu dia adalah istinja bil hajar. Au ala suratihima. Au ala apa? Suratihima. Dibilang surah raful hadas atau surah izalatun najas. Apa ya Habib? Surah izalatun najas. Maknanya zahirnya seperti izalatun najas dan zahirnya seperti raful hadas, tapi hakikatnya tidak ada hadas ataupun najas yang diangkat. Apa itu? Basuhan kedua dan ketiga daripada wudhu. Ketika Anda wudhu, basuhan yang pertama itu kan wajib. Basuhan yang pertama itulah yang mengangkat hadas. Ketika Anda membasuh muka, dengan basuhan yang pertama, hadas kecil yang ada di muka itu terangkat. Basuhan yang kedua, bentuknya, modelnya sama dengan basuhan yang pertama, akan tetapi basuhan yang kedua tidak mengangkat hadas. Begitu pula basuhan yang ketiga. Dan begitu pula kalau Anda membersihkan beristinja dengan air, ketika Anda membasuh basuhan yang pertama, najis itu akan hilang. Ketika Anda mengulangi yang kedua, itu sudah tidak dianggap membersihkan najis. Itu seperti membersihkan najis, tapi tidak ada najis yang diangkat. Inilah definisi daripada definisi daripada toharoh menurut Imam Nawawi. Dan maknanya, saya ulangi lagi, raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Dan apa makna izalatun najas, yaitu istinja bil hajar? Apa makna raf'u hadath at-tayammum? Apa makna ala surati raf'il hadath, basuhan kedua dan ketiga daripada wudhu? Apa ala surati izalatun najas, basuhan kedua dan ketiga daripada istinja bil ma'? Kemudian definisinya Ibn Hajar apa? Anda tulis ini. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau mim ba'dil wujuh au thawabun mujarrad. Ini adalah definisinya Ibn Hajar. Dibilang yang namanya toharah itu adalah sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu terpulang daripada perbuatan itu bolehnya Anda untuk beribadah. So, wudhu kan perbuatan kan? Dan dalam perbuatan itu terpulang dengan perbuatan itu diperbolehkannya Anda untuk beribadah. Jadi tanpa adanya wudhu, Anda tidak boleh beribadah. Tanpa adanya toharoh, Anda tidak boleh beribadah. Walau mim ba'dil wujuh, walaupun daripada beberapa perspektifnya. Apa ini? Tayammum. Tayammum ini dia tidak seperti wudhu. Kenapa? Karena tayammum ini adalah bersuci yang darurat. Maknanya darurat, waktunya tayamum ketika wudhu tidak ada, dan diperbolehkan bertayamum, maknanya hal-hal yang diperbolehkan dengan tayamum tidak sebanyak hal-hal yang diperbolehkan dengan wudhu. Karena itu hal yang diperbolehkan dengan tayamum ba'du wujuhi mayujizuhul wudhu. Dibilang hal-hal yang diperbolehkan untuk tayamum hanya sebagian hal-hal yang diperbolehkan daripada wudhu, atau thawabun mujarrad, atau hanya pahala saja. Apa contohnya hanya pahala? Basuhan kedua dan ketiga daripada wudhu. Basuhan kedua dan ketiga daripada wudhu, Anda tak buat itu pun Anda tetap bisa sholat. Anda tetap bisa tetap bisa sholat. Terus apa guna basuhan kedua dan ketiga daripada wudhu ini? Hanya untuk mendapatkan pahala sahaja. Ini adalah definisinya Ibn Hajar. Saya ulangi lagi.
fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi aw thawabun mujarrad. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke alamatul buluk. Apa itu alamatul buluk? Alamatul buluk adalah tanda-tanda balik. Memang sebelum kita itu masuk ke dalam fikih ya, kan fikih itu kan af'alul mukallafin. Objek daripada fikih semua itu daripada awal sampai akhir itu af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan mukallaf. Dan bila Anda itu menjadi mukallaf, ya kita kena mengetahui bagaimana orang itu menjadi mukallaf. Karena itu bab pertama daripada Safinatun Najah alamatul buluk. Kenapa? Kalau Anda tidak balik, semua hukum-hukum fikih itu tidak akan ada maknanya dengan Anda. Karena semua hukum fikih itu hanya untuk orang-orang yang sudah mukallaf. Dan apa itu mukallaf? Ya balik ini, ya balik. Karena itu fasal pertama daripada fikih alamatul buluk. Apa itu alamat? Alamat di sini adalah tanda. Didefinisikan di sini di dalam Nailur Roja ini dibilang ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Dibilang yang namanya alamat atau tanda itu kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ada, kalau tidak ada belum tentu tidak ada. Maknanya kalau ada alamat, maklum itu ada. Tapi kalau tidak ada alamat, belum tentu maklum itu tidak ada. Wallahu a'lam. Saya tengok ini bukan definisinya tanda. Karena apa ya? Yang namanya tanda itu ada tanda, belum tentu ada yang ditandai. Belum tentu. Tapi kalau tidak ada tanda, yang ditandai itu tidak ada. Tidak seperti ini. Contohnya apa? Mendung. Mendung adalah tandanya hujan. Belum tentu ada mendung, ada hujan. Tapi kalau tidak ada mendung, tidak ada hujan. Terus kenapa kok Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mendefinisikan alamat ini dengan ini? Wallahu alam. Mungkin ini bukan alamat, kan, tapi ini adalah dalil. Dalil seperti itu memang. Ketika ada dalil ada madlul. Tapi belum tentu tidak ada dalil, tidak ada madlul. Karena itu di dalam ilmu kalam dikatakan ada mudalil, laisa dalilal adam. Dibilang tidak adanya dalil, belum tentu adalah dalil ketidakadaan. Maknanya Anda tidak menemukan dalil adanya Allah. Belum tentu Allah tidak ada. Cuma Anda belum jumpa dalil aja. Jadi kalau seumpamanya Allah tidak menciptakan dunia ini, kan tidak ada dalil menunjukkan Allah itu ada. Karena dalil menunjukkan Allah itu ada adalah dunia ini. Kalau Allah tidak menciptakan dunia ini, belum tentu Allah itu tidak ada. Belum tentu Allah itu tidak ada. Karena itu kan idza wujidat dalil wujidal madlul. Tapi kalau tidak ada dalil, belum tentu madlul itu tidak ada. Karena itu kan ada mudalil, laisa dalilal adam. Dan ini yang dikatakan oleh Nailur Roja, ini adalah definisi untuk dalil, bukan definisi untuk alamah. Ada perbedaan antara tanda dan dalil. Berbeza ya, sangat-sangat berbeza sekali. Apa bezanya Habib? Beza. Kalau dalil itu setiap ada madlul. Tapi alamah, kalau ada, belum tentu yang ditandai itu ada. Karena itu ada mendung, belum tentu ada hujan. Tapi kalau tidak ada mendung, pasti tidak ada hujan. Tapi dalil kalau tidak ada, belum tentu tidak ada madlul. Wallahu a'lam. Di sini adalah maknanya faslun alamatul buluk adalah faslun di dalam dalil-dalil, tanda-tanda buluk. Maknanya kalau ada tiga ini, maknanya balik itu pasti ada. Apa itu? Tiga. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Dibilang seseorang itu menjadi balik. Apa itu menjadi balik? Kalau Anda sudah balik, maknanya Anda itu sudah menjadi mukallaf. Sudah menjadi Sudah menjadi mukallaf. Makna mukallaf, Anda menanggung dosa dan pahala Anda sendiri. Bila seperti itu, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Anda itu sudah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Sebagian ulama mengatakan bukan 15 tahun tapi 18 tahun. Wahwa mazhab Imam Malik. Saya dulu itu pening. Wallah, 18 tahun baru balik. 18 tahun.
Maknanya orang masuk kampus lah baru balik. Menurut mazhab Imam Malik, orang masuk kampus baru balik. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak 15 tahun. Mungkin sekolah, kalau di Indonesia mungkin masuk SMA, masuk high school, baru dia itu balik. Suf, Anda tengok ya, Anda tengok. Sebenarnya taklif atau perintah daripada Allah itu bisa saja diwajibkan oleh Allah sebelum dia itu balik. Akan tetapi, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena kalau Anda tengok usul fikih, yang namanya taklif itu akan terjadi pada manusia ketika yang namanya manusia itu bisa memahami omongan. Dan budak umur 10 tahun pun sudah bisa paham sudah bisa paham omongan, sudah bisa paham khitab. Karena itu kalau seumpamanya Allah itu mewajibkan kita ketika kita itu paham khitab untuk sholat dan zakat, untuk sholat dan puasa, maka itu adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Akan tetapi Allah macam beri kita diskon, Allah macam beri kita bonus, dengan makna oke, walaupun Anda sudah bisa paham borak, Anda sudah bisa paham conversation, dan semua taklifku adalah conversation yang bisa Anda pahami. Akan tetapi aku memberi engkau diskon. Walaupun engkau 10 tahun, saya kemarin tuh tengok ada championship daripada matematika untuk budak-budak kecil ya. Ini ada anak-anak kecil umurnya 9 tahun, 10 tahun bertanding di dalam masalah-masalah matematika yang pelik-pelik, yang profesor pun susah untuk jawab. Anak seperti itu, kalau ada orang muslim seperti itu, umur 10 tahun, walaupun sudah bisa untuk menyelesaikan masalah matematik yang sangat susah, tetap dia itu belum mukallaf, tetap dia itu tidak wajib untuk sholat dan puasa. Maksudnya belum wajib untuk sholat dan puasa. Kenapa? Karena masih belum balik. Kenapa? Itu adalah sebuah diskon daripada Allah. Seperti Allah itu cakap kepada kita, memang sekarang aku tidak mewajibkan kamu untuk sholat. Tapi ingat, ketika Anda sudah berumur 15 tahun, tidak ada uzur bagi Anda untuk tidak sholat dan tidak melakukan perintahku. Bayangkan di dalam mazhab Imam Malik, orang itu menjadi balik kalau dia itu berumur 18 tahun. Maknanya masuk kampus tahu. Baru dia itu masuk kampus, baru dia itu balik. Bismillah. Masuk kampus, baru dia itu balik. Padahal perintah Allah itu hanya sholat, puasa. Tapi manusia memerlukan 18 tahun. Dan oleh Allah diberi waktu 18 tahun untuk dia itu menjadi mukallaf, agar tidak ada dalil bagi manusia pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan, aku masih belum bisa faham perintahmu ya Allah, karena itu aku tidak sholat. Tidak ada dalil seperti itu. Saya sudah beri Anda waktu 18 tahun untuk tunggu Anda sudah benar-benar bisa sehat aklian wa jasadian, agar Anda bisa untuk melakukan semua perintah-perintahku. Sempurnanya 15 tahun, dan 15 tahun ini komariah ya. Ini bukan ini bukan setiap tahun, setiap bulan yang ada di dalam setiap tahun, setiap bulan yang ada di dalam di dalam fikih itu maknanya hijri. Tidak ada yang masehi, illa qalil jiddah ya. Illa qalil, mungkin satu atau dua masalah saja. Maknanya kalau ada bulan, maknanya dia itu bulan komari. Dan kalau ada tahun, dia itu maknanya tahun hijri. Apa bezanya bulan komari dan bulan masehi? Beza. Bulan komari itu biasanya 355 hari atau 354 hari. Bulan masehi, tahun masehi, kalau tahun hijri 355, tahun masehi biasanya 365. Lah kalau bulan Masehi maknanya bulannya itu syamsi, seperti Januari, Februari, Maret, April. Biasanya dia itu 30 harinya, satu bulan itu kalau tidak 30 atau 31. Adapun kalau bulan itu bulan Komari, maknanya bulannya itu dengan bulan Hijri, seperti Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu biasanya 29 atau 30. Beza ya. Jadi ada bulan syamsi, ada bulan komari. Begitu pula ada sanah syamsiyah,
atau Masihiyah, dan sanah Qamariyah atau Hijriyah. Ada lagi satu namanya Syahr Adadi. Itu semua 30. Semua apa? Semua 30. Itu di fikih hanya 2 atau 3 masalah saja yang apa namanya dihitung bulan itu 30, tapi rata-rata bulan di fikih dihitung 29 atau 30. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana itu bulan, Rasul mengatakan asyahru hakada 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 29 atau hakada hakada hakada. Maknanya apa? 30. Maknanya bulan yang diiktiraf, yang dianggap, yang diakui di dalam Islam hanya bulan Qamari, yaitu 30 hari atau 29 hari. Adapun bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu adalah bulan Syamsi atau bulan Masehi, dia itu 30 atau 31 hari, dan itu tidak diiktiraf di dalam fikih untuk di dalam masalah-masalah fikih. Mungkin diiktiraf di dalam masalah kerajaan atau apa, tapi di dalam fikih itu tidak dihitung sama sekali. Wallahu a'lam. Faslun alamatul bulugh thalathah faslun alamatul bulughi thalathun tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Maknanya kalau ada laki-laki dan perempuan itu sempurna 15 tahun, maka dia itu sudah dianggap apa namanya? Dia itu sudah dianggap balik. Dan yang kedua adalah al-ihtilamu fi dzakari wal unsa litis isinin. Al-ihtilam. Apa itu ihtilam? Maknanya bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi, kalau orang Indonesia itu cakapnya mimpi basah. Mimpi apa namanya? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Makna mimpi basah itu kalau dia itu tidur, kemudian bangun. Ketika dia itu tidur, bangun, kemudian di dalam celananya atau celana dalamnya atau sarungnya itu ada apa namanya? Mani, ada spermanya. Dia tidur kemudian keluar sperma, dan ini biasanya tala ubi syaiton. Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah seperti ini, tidak ada. Kenapa? Karena keluar mani dengan tidur itu biasanya mintala ubi syaiton, daripada permainan setan. Dan bagaimana Rasul boleh dipermainkan oleh setan? Karena itu Rasul itu kalau keluar mani, ya kalau tidak berjima dengan apa namanya istrinya, atau memang spermanya itu sudah penuh kemudian keluar sendiri. Dan kalau ada laki-laki dan perempuan itu bermimpi dan mimpinya itu sampai mengeluarkan mani, maka dia dianggap balik kalau dia itu bermimpi dan umurnya lebih daripada berapa namanya? Lebih daripada 9 tahun. Dan dikatakan di sini 9 tahun di sini adalah 9 tahun Qamariyah. Makna Qamariyah dengan bulan Hijriyah. Maknanya setiap tahunnya 355 hari atau 356 hari. Dan takribiyah. Makna takribiyah itu diperbolehkan untuk kurang 16 hari ke atas. Maknanya 16 hari, 15 hari, 13 hari. Jadi dia 16 hari lagi masuk 9 tahun, kemudian dia tidur, kemudian dia mimpi basah. Maknanya pada saat itu dia sudah dikatakan dia itu apa? Balik. Sini ada sebuah masalah dikatakan daripada Nailur Roja. Kalau seumpamanya maninya sudah keluar dan sudah sampai pertengahan, sampai ke kosobah. Kosobah mana sudah sampai pertengahan sini, tapi masih belum apa namanya? Belum sampai keluar, masih di dalam zakarnya. Kemudian tangannya itu pegang dan ditekan ini, maninya balik lagi ke dalam. Apakah dia itu dianggap balik atau tidak? Dibilang Ibn Hajar, dia tidak balik. Adapun menurut Romli, dia sudah balik. Kenapa? Karena kalau dia tidak menekannya, mani itu akan keluar. Ibn Hajar tak. Tolak ukurnya adalah keluarnya mani. Kalau dia tidak keluar dengan cara apapun, dia tidak dianggap sudah apa namanya? Dia tidak dianggap sudah balik. Dan yang ketiga daripada alamat-alamatul bulugh, tanda-tanda dia itu balik adalah al-haidu fil untha litis isinin. Ini khusus untuk perempuan ya. Perempuan pun juga bisa untuk keluar sperma tahu. Di belakang Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya salah seorang istrinya, "Ya Rasulullah, apakah perempuan pun bisa untuk keluar sperma?" Katanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Bisa." Bagaimana itu ya Rasulullah? Idza ra'atil ma. Kalau perempuan itu tengok air, maknanya ketika dia itu tidur, bangun, kemudian dia lihat ada air, maknanya basah, celana dalamnya basah atau tilamnya basah,
maka dikatakan dia itu sudah mimpi basah. Dan jika dia 9 tahun kurang 16 hari buat semacam itu, apalagi 10 tahun, apalagi 9, apalagi 11 tahun, maka dikatakan dia itu sudah balik. Dan yang ketiga daripada tanda-tanda orang itu sudah balik, apa itu? Haid. Dan haid ini adalah khusus untuk perempuan. Maknanya 3 tanda balik ini ada 3, 2 untuk laki-laki dan perempuan, dan 1 khas untuk perempuan. Apa itu? Haid. Kalau perempuan itu haid, dan sama ya, perempuan itu haid minimum ketika umurnya itu 9 tahun kurang 16 hari. Minimum itu. Jadi kalau 9 tahun 15 hari, apalagi kurang 10 hari, apalagi dia haidnya umur 11 tahun, apalagi. Kalau perempuan itu dia tuh haid dan umurnya pada saat itu 9 tahun kurang 16 hari minimum, dan dia itu haid, maka ketika itu dia sudah dianggap balik. Apa makna dianggap balik? Maknanya dosa dan pahalanya dia tanggung sendiri. Adapun sebelumnya dosa tidak ditanggung, pahala untuk orang tuanya tafaddulan minallah subhanahu wa ta'ala, sebagai rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang tuh saya tuh banyak tengok perempuan itu haid umur 11 tahun, umur 10 tahun, mungkin banyak makan makanan yang saya kira banyak yang kurang sehat ya, makan kita pada saat ini, junk food, hal-hal semacam itu kan makanan yang kurang sehat. Kita banyak makan Maggi, kita banyak makan mie instan, terlampau banyak makan mie instan, mungkin banyak minum soda, itu kan jika terlalu banyak kan kurang sehat, dan itulah yang membuat haid itu tidak teratur. Anda kalau tengok pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada wanita itu yang istihadah sedikit sangat, tidak banyak. Kenapa? Karena makan mereka itu semuanya makan yang natural. Mungkin roti, mungkin nasi, mungkin kalau buah-buahan. Jarang mereka makan makanan kimia-kimia seperti yang ada pada sekarang. Dan kalau ada perempuan itu haid sebelum umurnya itu 9 tahun 16 hari, contohnya dia ketika umur 8 tahun dia itu haid, maka dikatakan haidnya darah yang keluar itu bukan haid tapi istihadah, dan itu tidak menjadikan perempuan itu balik, tapi dikatakan itu hanya najis biasa. Begitu pula kalau ada laki-laki tidur mimpi basah, kemudian bangun-bangun sudah keluar sperma dan umurnya itu 8 tahun. Apakah budak ini sudah balik? Belum. Dikatakan sudah balik kalau dia itu keluar sperma, umurnya itu berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Inilah tanda-tanda tanda-tanda dan syarat-syarat orang itu bisa untuk menjadi balik. Dan apa itu makna balik? Dosa dan pahalanya itu ditanggung sendiri, dan ini adalah mu'tamad inda Syafi'iyah. Adapun mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik mengatakan di antara alamatul buluh, rambut kemaluan. Rambut kemaluan itu kalau bahasa Arabnya itu anah. Rambut kemaluan, kalau rambut kemaluannya itu sudah tumbuh, maknanya dia itu balik. Dulu di dalam Ghazwah Bani Nadir, di Ghazwah Bani Nadir itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tengok mana yang sudah balik, mana yang belum balik oleh Rasul. Para sahabat tengok, disuruh Rasul tengok yang si budak-budak itu, tengok apakah kemaluannya itu, rambut kemaluannya sudah tumbuh. Kalau rambut kemaluannya sudah tumbuh, maknanya dia sudah balik. Kalau belum tumbuh, maknanya dia masih sobi. Karena ketika itu semuanya yang sudah balik akan dibunuh oleh Rasulullah SAW karena mengkhianati perjanjian. Begitu pula ada yang mengatakan bahwasanya di antara alamatul buluk itu ketiaknya sudah bau. Ketiaknya sudah bau. Kalau ketiaknya sudah bau, dikatakan dia itu sudah balik. Dan semua ini bukan mu'tamad indah Syafi'iyah. Mu'tamad indah Syafi'iyah hanya 3. Apa itu? Lengkap 15 tahun, umurnya sudah 15 tahun, keluar sperma atau keluar haid. Sekarang kita masuk fasal yang ketiga daripada fasal yang setelahnya daripada kitab Toharo ini, yaitu apa? Al-istinja bil hajar. Al-istinja bil hajar, atau lebih dikenal dengan nama al-istijmar. Al-istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar adalah bagaimana kita itu beristinja dengan hajar sama. Al-istinja bil hajar, al-istijmar. Ada beberapa nama yang lain, saya kurang ingat ya nih.
Sof tengok di mana namanya Nailur Roja. Faslun wal istinja lughatan al-qata. Dia bilang istanja yastanji. Alif sin taknya ini tolabiyah, diamik dari kata-kata an-naju. Dari kata-kata apa? An-naju. Yang maknanya al-qata. Maknanya istanja yastanji, maknanya tolabun naju, maknanya tolabul qata. Kenapa dikatakan istinja itu qata? Karena istinja akan memutuskan najis. Memutuskan apa namanya? Memutuskan najis. Dan adapun secara syariat, lihat definisinya di Nailur Roja. Izalatul kharijin najisil mulawwith minal farji anil farji bima'in bima'in au hajar. Dibilang izalatul kharij, izalatul kharijin najisil mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajar. Di sini Syekh Ba'udhan itu pasti apa namanya? Mengatakan minal farji anil farji ini muta'alliq bimada ya. Tapi maknanya wadih ya nih. Maknanya wadih. Bahwasanya yang namanya istinja itu menghilangkan al-kharij. Al-kharij itu sesuatu yang keluar. Yang najis, yang mana najis itu mulawith. Maknanya mulawith ini mengotori. Makna mengotori ini dia lembab. Beberapa najis keluar daripada dubur itu tidak lembab. Mungkin apa namanya? Kering sekali. Mungkin orang apa namanya? kurang makan, kurang minum air, akhirnya najisnya itu tidak apa namanya? tidak lembab, akan tetapi apa? kering. Izalatul kharijin najisil mulawwis minal farji, yakni minal farji muta'alliq dengan apa? Minal farji muta'alliq dengan daripada kharij. Anil farji muta'alliq daripada izalah. Dibilang izalatul kharijin najisil mulawwis minal farji, yakni mengeluar apa namanya? Membersihkan sesuatu yang najis yang keluar daripada farji. Membersihkan dari apa? Daripada farji. Yakni maknanya yang keluar daripada farji itu kemaluan ya. Jadi bukan farji itu kemaluan wanita, tidak. Tapi farji itu adalah mutlakul kemaluan. Kemaluan laki-laki juga dikatakan farji, kemaluan perempuan juga dikatakan apa? Farji. Depan ataupun belakang secara umum itu adalah apa namanya? Farji. Maknanya kemaluan. Kemaluan belakang juga farji, kemaluan depan juga farji. Cuma nama yang lebih spesifik untuk kemaluan depan itu namanya kubul. Kemaluan belakang namanya dubur. Nah, lebih spesifik lagi lebih spesifik lagi untuk laki-laki namanya apa? Dzakar. Untuk laki-laki. Yang belakang dubur itu lebih spesifik lagi namanya sofah. Namanya apa? Sofah. Izalatul kharijin najisil mulawith minal farji anil farji bima'in au hajar. Yang mana Anda itu menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis daripada farji itu Anda hilangkan dengan apa? Dengan air atau dengan batu. Itu dikatakan itu adalah apa? Istinja. Dan hukum istinja itu ada berapa? Ada 5. Kadangkala istinja itu hukumnya wajib. Bila istinja itu hukumnya wajib, kalau yang keluar itu mulawith, maknanya yang keluar itu lembab dan mengotori dubur ataupun kubul. Kenapa? Karena Anda itu tidak diperbolehkan oleh syariat untuk mengotori dan membuat
diri Anda itu najis secara sengaja. Maknanya kalau ada najis yang ada di diri Anda dan bisa dihilangkan, wajib dihilangkan saat itu juga. Karena itu, beristinja daripada sesuatu yang keluar, atau najis yang mulawith, najis yang mengotori, najis yang lembab, itu hukumnya wajib. Adapun beristinja daripada najis yang kering, macam mana najis yang kering? Kalau Anda buang air besar, kemudian yang keluar itu kering sekali, tidak ada lembab-lembabnya sama sekali, maknanya tidak akan mengotori dubur Anda. Ketika itu istinja dari najis yang seperti ini hukumnya apa? Mandub. Ada lagi bila-bila istinja itu hukumnya apa? Mubah. Bila istinja itu hukumnya mubah, kalau seumpamanya kemaluan Anda itu berkeringat. Contohnya mungkin duburnya berkeringat, ditengok diusap dengan tisu, hukumnya mubah. Kadangkala yang namanya istinja itu hukumnya makruh. Kalau Anda beristinja daripada apa? Rih, daripada kentut. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa kok beristinja daripada kentut itu hukumnya makruh? Karena istinja daripada hal semacam itu bisa untuk menyebabkan kita itu was-wasah. Dan yang terakhir, kadangkala istinja itu hukumnya haram. Bila istinja itu hukumnya haram, bukan istinjanya ya, akan tetapi jika Anda menggunakan air yang Anda istinjakan itu dari air curian, atau Anda istinja dengan batunya itu adalah batu curian, itu namanya apa namanya? Istinja yang haram. Akan tetapi ini bukan karena istinjanya yang haram, tapi karena mencuri air atau mencuri batu itu haram. Walaupun tidak Anda gunakan istinja, Anda mencuri air nak buat Maggi, makan Maggi akhirnya juga hukumnya haram. Bukan karena makan Maggi itu hukumnya haram, karena Anda mencuri air, karena Anda mencuri air. Jadi haramnya ini bukan haram asli, tapi haram tabai, haram arodi. Dan istinja yang paling baik adalah ketika Anda menggunakan batu dahulu, kemudian Anda baru menggunakan air. Jadi kan Anda istinja, Anda bisa menggunakan dua hal. Anda bisa istinja dengan batu, dan Anda bisa beristinja dengan air. Yang paling afdol, Anda menggunakan batu dahulu, baru Anda itu menggunakan air. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quba dikatakan oleh Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dibilang Allah itu menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan berusaha untuk suci. Dibilang ayat ini turun kepada Ahlul Quba. Dikatakan Ahlul Quba itu ketika itu istinja mereka itu berbeza dengan istinja para sahabat yang lain, karena biasanya para sahabat itu hanya menggunakan batu sahaja atau menggunakan air sahaja. Khusus orang Kuba, mereka itu beristinja menggunakan air dan batu ma'an. Macam mana? Ketika mereka kencing, mereka bersihkan dengan batu dahulu kemaluan mereka, baru mereka gunakan air. Kalau seumpamanya disuruh pilih salah satu, gunakan air saja, jangan gunakan batu. Kenapa? Karena beristinja dengan air itu menghilangkan najis dan bekas najis. Najisnya hilang, asarnya, bekasnya juga hilang. Tapi dengan batu, tapi dengan tisu itu hanya menghilangkan najisnya, tapi bekasnya tetap ada. Lah, bekas itu tetap dianggap najis. Akan tetapi oleh syariat diperbolehkan Anda sholat dengan atharun najasah khusus untuk Anda kena paham itu. Jadi istinja dengan batu tidak menghilangkan najis, tapi mempersikit najis, dan karena terlampau sikit itu dimaafkan untuk Anda saja, tidak dimaafkan untuk orang lain. Dibilang syurutu ijza'il hajar tsamaniyatun. Dibilang kalau Anda nak istinja dengan batu sahaja, maka syurutnya istinja dengan batu itu ada 8. Syurutnya istinja dengan batu itu ada 8. Bismillah. Ini di dalam keadaan Anda nak istinja dengan batu sahaja. Kalau Anda nak istinja dengan batu dan air, tidak sampai 8. Atau Anda nak istinja dengan air saja, mudah macam sekarang Anda nak istinja, tak payah 8 syarat ini. 8 syarat ini hanya dipakai ketika Anda ingin beristinja hanya menggunakan batu saja.
Dan batu di sini bukan batu-batu yang Anda tengok itu, tidak, akan tetapi yang sifatnya itu semacam batu. Tengok di dalam Nailur Rojak dikatakan wal murad bil hajar huna kullu jamidin tahirin qaliin ghairu muhtaramin. Dibilang yang namanya batu adalah hal-hal yang memenuhi kriteria batu. Hal-hal yang memenuhi sifat-sifat batu. Apa saja hal-hal yang memenuhi sifat-sifat batu? Dibilang dia itu jamid. Apa itu jamid? Padat. Kalau yang cair, tidak. Dia bukan batu. Yang namanya batu ya pasti padat. Tohir. Dia suci. Maknanya batu yang najis atau mutanajis tidak bisa untuk digunakan untuk istinja. Berbeza kalau Anda gunakan perkara yang najis dan mutanajis untuk istinja, kemudian Anda nak gunakan air, itu boleh, tidak ada masalah. Qaliin, makna qali di sini dia itu kasat. Makna kasat bisa untuk mengambil najis. Ada beberapa batu itu mulusah. Mulusah itu apa ya? Orang-orang ini cakapnya mulus. Makna mulus ini licin. Ayo, macam kaca. Kaca itu tidak bisa untuk membersihkan. Kenapa? Karena dia itu licin. Berbeza jika dia itu daripada batu atau tisu, dia kan kaset kan. So, tengok tisu. Dia jamid. Tisu itu padat. Kolek, dia bisa untuk amik najis. Dan dia apa namanya? Tohir. Dan dia suci. Ghairu muhtaram. Dan dia tidak benda yang terhormat. Ada beberapa benda yang terhormat macam ini. Ini kitab-kitab ilmu, Takmilah Zubdatul Hadis. Nanti malam saya mengajar ini, tak faraid. Ini bisa untuk istinja. Ya, ini maknanya dia itu jamid, tohir, kolek. Cuma ini muhtaram. Ini apa namanya? Ini muhtaram. Maknanya ini terhormat. Kenapa ini terhormat? Karena ini adalah kutubul ilm. Ini adalah kitab-kitab untuk ilm. Begitu pula makanan. Roti itu jamid, tohir, kolek. Akan tetapi dia itu muhtaram. Bukan hanya makanan kita, bahkan makanan jin. Seperti apa? Tulang. Tulang itu jamid, tohir, kolek. Akan tetapi dia itu muhtaram. Kalau ada orang beristinja dengan perkara-perkara yang muhtaram, perkara-perkara yang dihormati oleh syariat, maka istinjanya tidak sah. Dan dia kena mengulangi dengan air. Kenapa? Karena istinja itu adalah rukhsah. Macam mana rukhsah? Karena ketika Anda istinja dengan batu, najis itu masih ada. Dan itu adalah rukhsah. Kalau Anda tidak ikut SOP di dalam rukhsah itu, maka rukhsah itu tidak akan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda akan diminta untuk mengulangi lagi dengan apa namanya? Mengulangi lagi dengan air. Jayid. Yang pertama apa? An yakuna bisalasati ahjar. Karena ada 8 syarat ketika Anda itu nak istinja dengan batu, ada 8 syarat. Yang pertama adalah 3 batu. 3 batu di sini bukan maknanya Anda kena amik 3 batu. Bukan 3 batu, tapi 3 usapan batu. Di 3 sisi yang berbeza. Contohnya Anda jumpa batu besar macam ini. Ini zakar. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. 3 itu wajib ya. Minimum berapa namanya? Minimum adalah 3 usapan. Walaupun 1 batu besar dengan 3 sisi cukup. Maknanya 3 batu bukan batunya jumlahnya 3, tapi 3 usapan walaupun dari 1 batu. Begitu pula kalau Anda daripada tisu. Tisu itu pun 3 usapan tisu walaupun cuma 1 tisu. Aywah jiddan. An yakuna bisalasati apa namanya? Ahjar. Sampai dikatakan kalau seandainya dia itu nak praktikal, katakan di sini bi an yaghsilahu wa yunashifuhu ba'da kulli masah. Yakni dia pakai sekali, dia cuci, dia keringkan, pakai lagi, cuci, keringkan, pakai lagi. Dulu tuh ada semacam itu. Di Hadramut itu ada macam hammam yang di depannya itu ada apa namanya? Di depannya itu ada batu-batu untuk apa? Batu-batu untuk istinja ya. Dulu orang-orang itu kalau nak kasrun nafas disuruh untuk membersihkan batu-batu yang banyak najisnya itu. Alhamdulillah. Syekh Ba'udhan itu sering mengatakan kepada kami, wallah, istinja bil hajar ini kalian belajar macam
sambil lewe kalau orang Malaysia cakapnya. Sambil lewe. Engkau belajar tak serius bab ini. Kenapa? Karena Anda tidak pernah dalam keadaan tidak ada air. Nanti bila-bila kalian rehlah di hutan atau di padang pasir, Anda Anda kencing, Anda BAB, tidak ada air, baru Anda akan tahu pentingnya bab istinja bil hajar. Wa an yungkial mahal. Apa itu yungkial mahal? Maknanya ketika Anda istinja dengan hajar itu harus membersihkan tempat. Tempatnya itu harus sampai bersih. Minimum 3. Minimum berapa? 3 kali. Maknanya Anda membersihkan zakar ini, contohnya zakar ini ya. Saya bersihkan 1, 2, 3. Kalau bisa bersih 3 kali, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, Anda kena tambah sampai bersih. Oh, dia akan bersih 4 kali. Disunahkan untuk ditambahi 1. Dibilang al-inqaq wajib. Wal itar sunnah. Dibilang Anda wajib untuk membersihkan sampai bersih. Minimum 3. Minimum berapa? Minimum 3. Tidak boleh, oh sekali bersih, tidak boleh. Minimum kena berapa? Minimum kena 3. Kalau bersihnya 4, disunahkan ditambahi sekali lagi usapan. Kenapa? Al-itaru sunnah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Wa ang yungkiyal mahal. Bagaimana tolak ukur zakar ataupun dubur itu dikatakan dia itu sudah bersih, sekiranya tidak bisa untuk dibersihkan lagi kecuali menggunakan kerikil yang sangat kecil. Ketika itu baru dianggap zakar yang setelah kencing itu yang diistinja dengan batu ataupun tisu sudah dikatakan dia itu suci. Jaya jiddan. Apa itu mahal? Dibilang as-sofhah wal hasyafah wa dhahiru farjil mar'ah. Dibilang yang namanya ayungkial mahal. Tempatnya najis itu harus sampai bersih. Apa itu najis sampai bersih? Yang pertama adalah tempatnya najis itu namanya sofhah, yang kedua adalah hasyafah. Apa itu sofhah? Sofhah itu adalah dubur yang ketika Anda itu berdiri dia akan tertutup. Itu namanya apa? Sofhah. Kalau saya nak cakap sedikit sore, keriput-keriputnya itu. Wal hasyafah. Hasyafah ini zakar ya. Ini zakar. Hasyafah ini kepalanya. Itu namanya apa? Hasyafah. Dhahiru farjil mar'ah adalah dhahir kemaluannya perempuan. An yakuna bithalathati ahjar. 3 usapan walaupun dengan 1 batu, dan harus sampai tempatnya itu bersih. Maknanya keriputnya dubur itu sampai bersih, dan zakar itu sampai bersih, dan zahir daripada kemaluan wanita juga sampai bersih. Sekiranya sisa najisnya itu tidak bisa untuk dibersihkan kecuali dengan kerikil yang kecil atau dengan dengan air. Syarat yang ketiga adalah alla yajifan najis. Dan jangan sampai kalau Anda nak istinja dengan batu, Anda kena cepat-cepat sebelum najisnya itu kering. Kalau najisnya sudah kering, Anda tidak bisa untuk beristinja dengan batu lagi atau dengan maknanya dengan tisu. Anda kena menggunakan apa? Anda kena menggunakan air. Kenapa? Karena kalau sudah kering, maknanya tidak bisa dibersihkan dengan batu lagi. Wa an la yantakil. Makna an la yantakil ini dia tidak bergerak dari tempat terakhir dia berhenti. Contohnya najisnya ini hasyafah ya, ini yang atas ini hasyafah. Jadi ketika dia kencing, tetesan yang terakhir itu berhenti di tengah-tengah kepala. Ya sudah, dia kena berhenti di situ. Kalau dia sampai bergerak lagi, sudah tidak bisa digunakan dengan batu atau semacamnya, walaupun masih di dalam zona hasyafah. Kenapa? Karena apa ya? Masalah istinja dengan batu ini dia rukhsah. Kita di rukhsah ini sikit-sikit keras ya, sikit-sikit ketat sekali. Kita kena wukufan ala dhahirin nas, dan ketika sudah sudah bergerak, maknanya najis itu akan semakin banyak dan susah
dihilangkan dengan apa namanya, dengan batu lagi, maka kena menggunakan air. Walaupun bergeraknya itu masih di dalam kategori hasyafah, belum intikal di sini terus menetes di paha, yang di paha kena pakai air, yang di sini masih bisa menggunakan apa namanya, batu. Masalahnya bukan di situ. An layan takil ini ketika dia kencing kan berhenti di sini. Kemudian dia bergerak lagi ke belakangnya. Lah, ketika itu sudah tidak bisa menggunakan batu lagi, kena menggunakan apa? Air. Wa alla yatra alaihi akhar. Najisnya itu tidak terkena benda yang lain, tidak terkena hal yang lain, hal yang suci ataupun hal yang najis. Dibilang alla yatra alaihil akhar. Dibilang yang mana najis itu yang ada di dalam, dia kencing, di sini sudah berhenti, sudah oke. Tiba-tiba najis itu tercampur dengan air, atau mungkin dia berkeringat atau terkena hal yang lain, dibilang an la yaktalita bil kharij ghairu jinsihi ai wa ghairu araq. Dibilang maaf, araq tidak apa-apa karena kelihatannya araq ini di antara hal-hal yang minad darurah, ya nih. Saya tadi cakap bisa ya al-mu'tamata. Ya, araq kalau tercampur dengan najis dia tidak apa-apa menggunakan batu. Dibilang fa in ikhtalata bihi walau ba'da istijmarihi ta'ayyanal ma' sawa'un kana mukhalit rotban kamau'in wa baulin am jafan najisan ka rauthin am tahiran ka turabin. Dibilang di sini dibilang kalau seumpamanya dia itu tercampur dengan najis yang lain, dengan benda yang lain, walaupun setelah dia itu istinja tercampur dengan benda yang lain, sawaun, adapun yang tercampur itu perkara yang rotban ini yang cecair, seperti apa? Air ataupun baul ataupun kencing. Ada kencingnya orang terpercik di dalam zakar Anda, subhanallah ya. Ini amjafan, tercampur dengan perkara yang jaf, yang kering, najis ataupun tidak najis. Apa contohnya najis? Ketika Anda kencing, zakar Anda terkena rauth, terkena kotoran hewan, itu namanya rauth. Kotoran hewan najis akan tetapi dia itu kering. Atau terkena turab, terkena debu, maka harus menggunakan air, tidak bisa lagi menggunakan batu. Dan ini adalah pendapatnya Ibn Hajar. Adapun pendapat Romli mengatakan kalau seumpama yang tercampur dengan najis itu perkara yang kering dan suci, maka diperbolehkan menggunakan batu lagi. Wa alla yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Dibilang, dan syarat yang keenam adalah dia itu tidak tidak melebihi, najisnya itu tidak melebihi sofhahnya. Sofhah itu adalah ini, duburnya yang keriput-keriputnya itu, dan tidak melebihi hasyafahnya. Maknanya kalau dia kencingnya itu yang terakhir hanya berhenti di mana namanya, di hasyafahnya. Kalau dia kencing sampai ke sini, sampai ke bawah, sampai ke telurnya itu, sudah tidak bisa menggunakan batu lagi, kena menggunakan air. Apa bezanya yang nomor 6 dan nomor 4? Beza yang nomor 4 itu an layan takil, maknanya dia tidak berpindah dari tempat di mana akhir dia berhenti, walaupun di dalam hasyafahnya. Kalau dia berhenti di sini, di tengah-tengah hasyafah, kemudian dia berputar di baliknya, walaupun masih di dalam hasyafah, dia kena menggunakan air. Kenapa? Karena walaupun dia masih di dalam hasyafah, tapi dia sudah berpindah dari tempat terakhir dia berhenti. Ada pun syarat yang keenam, tempat terakhir dia berhenti melebihi apa? Hasyafahnya. Ada pun syarat yang ketujuh, alla yusibahu ma'un. Dibilang yang ketujuh adalah najisnya itu tidak terkena air. Kan sudah ada tadi kan, kalau seumpamanya la yatra alaihil akhar, najisnya itu tidak tercampur dengan benda yang lain walaupun itu air. Kalau seumpamanya najisnya tercampur dengan air dan tidak sempat air itu untuk membersihkannya, maka dia sudah wajib untuk menggunakan air yang lain untuk membersihkan najis tersebut. Dan yang terakhir, antakunal ahjar tohirotan. Dan syarat yang terakhir daripada istinja dengan hajar itu,
batu yang dipakai atau hal yang dipakai tadi itu kullu jamid thahir qali'in ghairu muhtaram ini. Jadi kalau dikatakan batu di sini bukan batu-batu itu ya kan, tapi semua hal yang memenuhi kriteria batu dan sifatnya batu. Apa itu? Setiap yang thahir, qali', jamid dan ghairu muhtaram. 4 ini syarat-syaratnya batu ini akan ada semuanya dalam 4 ini. Setiap benda yang memenuhi 4 kriteria ini dikatakan dia itu batu. Dan tidak boleh yang digunakan itu tidak suci. Yang mana tidak suci itu ada 2, ya imma dia itu najis, ya imma dia itu mutanajis. Apa beza Habib najis dan mutanajis? Kalau Anda beristinja dengan sesuatu yang najis, contohnya kotoran kerbau yang sudah kering. Mungkin kotoran kotoran kerbau zaman purba ya, sudah zaman purba, sudah jadi fosil mungkin, wallahu a'lam. Jadi ini contohnya kotoran kerbau yang sudah keras, Anda beristinja dengan ini. Walaupun dia qali', dia jamid, qali', ghairu muhtaram, tapi dia najis. Najis itu adalah perkara yang najis daripada asalnya. Dan begitu pula tidak boleh kalau batunya itu mutanajis. Bagaimana batu itu mutanajis? Batu itu suci, tapi dia itu dikencingi oleh kerbau, dikencingi oleh kucing. Dia batu, tapi aja dia itu mutanajis. Batu yang mutanajis tidak bisa digunakan untuk istinja dengan hajar. Anda kena cari batu lain yang suci. Adapun kalau Anda nak gunakan istinja dengan hajar yang mutanajis itu hanya untuk takhfifun najasah, kemudian Anda nak gunakan air setelahnya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita hentikan sampai sini dahulu. Pertemuan esok, karena kita sudah berganti di dalam kelas Safinatun Najah ini, kelasnya akan hari Rabu dan hari Kamis lepas asar, insya Allah esok kita akan masuk ke furudul wudu, ke faslun fi furudul wudu. Ada pertanyaan silahkan ditanya di sini. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.